Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin alamin. Wa sunnanuhu, dan sunnah-sunnahnya ayil wudu'i, tegesi wudu. Loh, kok nomor berapa dulu? Hah? Udah tuh ya? Nomor 5, 6. 7. Hah? 7. Nanti wajah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa takhlilul lihyatil kasati Bener. Kasati. Dan nyela-nyela jenggot Yang tebal. Bimusallasatin. 3 ya. Bimusallasatin dengan 3 kali. 3 kali. Minar rijli, dari kaki. Amalihiyat Minar rojuli dari laki-laki. Amalihiyatur rojuli, adapun jenggotnya lelaki itu al-khafifati, yang tipis. Walihiyatul mar'atu, dan walihiyatil mar'ati, dan jenggotnya perempuan. Wal khunsa, dan banci. Fayajibu, maka wajib tahliluhuma. Itu apa itu? Nyela-nyelani keduanya. Nyela-nyelai keduanya. Wa kaifiyatuhu, dan kaifiyahnya, caranya ayyudkhila agar memasukkan ar-rajulu, lelaki, asabi'ahu, jari-jarinya, min asfalil lihyati, dari jenggot yang paling bawah. Nah, ya. Masih terkait sunnahnya wudu. Wa tahlilul lihyatil kasati, nyelani jenggot yang tebal. Bimusallasatin, dengan 3 kali. Minar rojuli, dari seorang laki-laki. Jadi kalau seorang laki-laki memiliki jenggot yang tebal, itu hukumnya adalah sunnah di sela-sela. Sela-sela begini loh. Sela jenggot. Kalau kita punya jenggot tebal. Nah, kemudian ahmal lihyatur rajulil khafifati, adapun jenggot laki-laki yang tipis. Au lihyatul mar'ati, atau jenggotnya perempuan. Nah, perempuan kalau punya jenggot, tapi dibahas ya. Wal khunsa, atau jenggotnya banci. Fayajibu, maka wajib tahliluhuma, nyela-nyelani keduanya. Ya. Maksudnya begini, kalau jenggotnya laki-laki tebal, itu hukumnya apa? Sunnah. Tapi kalau jenggotnya laki-laki tipis, hukumnya wajib. Misalnya kalau jenggotmu wajib kayak gini, karena tipis. Tapi kalau jenggotmu nanti begini tebal, priwo, sunnah. Artinya seumpama orang buyuk-buyuk kira masalah. Nah, tapi beda dengan perempuan. Karena ini barang langka, ada perempuan kok jenggotnya tebal, mau tipis, banci jenggotnya tebal mau tipis, hukumnya apa? Wajib nyela-nyelani. Karena barang langka gitu loh. Paham ya? Saya ulangi lagi.
Kalau laki-laki jenggotnya tebal sunnah. Kalau jenggotnya tipis wajib. Kalau perempuan dan banci baik tipis atau tebal hukumnya apa? Wajib. Paham? Wa kaifiyatuhu, dan caranya nyela-nyela ini ya, ayyudkhila, agar memasukkan ar-rajulu, seorang laki-laki, asabi'ahu, jari-jarinya, min asfalil lihyati, dari jenggot yang paling bawah. Jadi gini caranya, telunjuk jari dimasukkan seret. Nah, tuyul-tuyul. Jadi dimasukkan telunjuk jari dulu, set. Nah, ini namanya nyela-nyela. Makanya daripada ribet nggak usah ngingut jenggot. Paham? Paham ya? Nah. Paham belum? Paham ya? Mana yang mau tanyakan? Ini salah satu ini pakai Musalasah, bimusalasatin. Maksudnya 3 kali. Berapa di sini? 5. Itu baru ini loh yang Oh, ini asobi ya. Watak dulu asobi itu. Hah? Ya, musalasah itu 3 kali. Apa yang tanyakan? Lihatul kasati. Kasati bimusalasatin. Nyela-nyela jenggot yang tebal. Kalimatnya beda di sini. Bimusalasatin 3 kali. Coba sini. Watak dulu lihati di sini. Iya. Beda dikit paling. Biasa kalau beda tuh sama. Apalagi yang mau tanyakan? Coba ini bukan ini yang asobi ini bukan. Yang saya coret itu. Kalau lama 5. Oh, 5 kelewat apa? Bukan. Mas. Saya tak ada. Oh iya. Sama. Udah enggak? Ya di sini. Mana yang mau tanyakan? Dia beda halaman. Istinja. Oh, kita belum istinja belum ya? Ya belum istinja, itu sebelum istinja, masih jauh. Udah. Saya kepanggil. Matmaratun 5. Ini udah ini. Dibahas ini tak carikan. Kayaknya seperti ini. Gondol. Goro-goro halaman kamera pondok saya katakan beda. Pada anak-anak dodolan sekarang. Ini kamu cak mungkin wis ketok ini kok. Wa tahlilul lihyatil kasati ini lho. Golek kaya ngono golek. Ini bener dicoret kamu tadi bawahnya. Bawahnya ya? Salah ya? Wa tahlilul lihyatil kasati itu loh. Bener nggak kasatinya? Nah. Betul nggak? Salah. Kasati ini ya? Nah. Di musal salati minar rojuli. Nah. Bener nggak? Udah. Itu dicoret yang saya tunjukin tadi loh. Salah nggak? Bener nggak? Udah. Oke, lanjut. Sampai di mana tadi itu? Sampai di ini. Tinggal watakhilu asabi. Ya. Asabi ini ya, Itu watakhilu ketemu kan Pak ya? Udah ketemu Pak ya? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa takhlilu asabi'il yadaini wa rijlaini, dan menyela jari-jari tangan dan kedua tangan dan kedua kaki. Inna wasolal ma'u in wasolal ma'u ilaiha. Saya baca supaya habis dulu ya. Ghairi takhlilin min ghairi takhlilin fa in lam yasil illa bihi kal asabi'i al multafati
wajaba takhliluha wa illam Yata'atta. takhliluha lil Illa. di sini lam gitu ya. Illa litahamiha. Illa lil Litahamiha. miha di sini beda sih ya. Nah, Haru manggih. nah, Fatakuha litakhlili wa kaifiyatu takhlilil yadaini wa bitasbiki warijlaini nah, bi an yabda'a bi khinsiri yadihil yusra nah, min asfalir rajuli rijli. min asfalir rijli mubtada'an nggih Ya. bi khinsiri rajuli bi khinsiri rijlil yumna khatiman bi khinsiril yusra. Sampai itu aja ya. Berikutnya sunnahnya wudu wa takhlilu asabi'il yadaini, dan nyela-nyela jari-jari kedua tangan, warijlaini, dan kedua kaki, in wasola, jika sampai alma'u air ilaiha kepadanya, min ghairi tahlilin, dari tanpa nyela-nyela. Jadi maksudnya gini, nyela-nyela jari-jari tangan atau kaki itu hukumnya sunnah jika air itu bisa sampai tanpa disela-sela. Paham? Seumpama ya, kita nggak usah nyela-nyela, air itu sudah nyampe. Nah, itu hukumnya sunnah. Paham? Paham ya? Fa'il lam yasil, kemudian jika tidak sampai air itu tadi, illa bihi, kecuali dengan nyela-nyela, kal asobi ilmul tafati, seperti jari-jari yang dempet, wajaba, maka wajib takhliluha, nyela-nyelainya. Maksudnya jika air itu tidak sampai karena saking dempetnya ini ya, karena saking dempetnya gak nyampe air itu, maka wajib nyela-nyela. Paham? Saya ulangi, kalau misalnya air itu sudah sampai tanpa disela-sela, maka nyela-nyela jari-jari itu hukumnya apa? Sunnah. Tapi kalau air itu tidak sampai, kayak driji yang dempet, jari-jari yang dempet, maka nyela-nyela hukumnya wajib. Paham? Paham ya? Nah, paham? Nah. Wa illam yata'atta, dan jika seseorang tidak melakukan tahliluha, menyela-nyelai apa itu jari-jari, liiltihamiha, karena apa itu kudu dibengkang, maksud dibengkang. Dibengkang. Haruma, maka haram, fatkuha, nyobek. Jadi kalau misalnya seseorang itu nyela-nyelan itu kudu dibengkang kayak gini, dipaksa bahasanya gitu, itu malah justru diharamkan. Litakhlili, untuk nyela. Paham? Saya ulangi, jika seseorang itu nyela-nyelainya karena dengan cara memaksa, maka justru diharamkan manakala dipaksa untuk dibengkang, hanya untuk menyela-nyela. Paham ya? Nah, berikutnya wa kaifiyatu takhlilil yadaini, dan cara nyela-nyela kedua tangan, bitasbiki, itu dengan ngapu rancang ini misalnya.
Ya, ini ngapurancang. Warijlaini dan kedua kaki biayab da'a agar seseorang memulai bikin siriyatihi dengan jari-jari manis al yusra yang kiri. Ini jari apa nih? Kelingking. Nah, kelingking. Nah, jari yang kiri. Dimulai dari yang kiri dulu. Min asfalir rijli, dari kaki yang bawah. Jadi yusra tadi ya. Praktek. Nah, ini. Oh, coba nih. Iya. Pakai kelingking. Pakai kelingking. Paham? Ya. Nah. Mubtadi'an, mengawali, sambil mengawali bikin sirir rijli, dari jari-jari kelingking kaki al yumna yang kanan. Khotiman, diakhiri bikin siril yusra dengan jari-jari kelingking yang kiri. Dari kanan dulu baru ke kiri, dari ini. Kiri ini, kiri yang Kiri dengan tangan kiri. Nah, paham? Paham. Nah, mana yang tanyakan? Itu di sela-sela tuh baik ketika memang dipastikan air itu terasa tidak nyampe kan ya. Ya tidak nyampe. Nyampe. Kalau nyampe hukumnya Sunnah. Kalau nggak nyampe malah wajib. Ya, kalau nggak nyampe wajib. Tapi kalau nyampe sunnah ya, disunahkan yang nyala-nyala itu masuk kategori sunnahnya dalam wudu. Nyala-nyalanya. Yang agak susah kan biasanya di kaki itu, apalagi kalau tempat ininya dia agak jauh untuk buat airnya. Makanya sekarang ini tempat wudu kan kita pakai duduk. Iya. Jadi orang itu gini-gini, itu maksudnya aku yang bikin duduk itu supaya gini, kayak di Arab itu kan duduk. Orang pakai wudu ada duduknya. Kalau misalnya kita berdiri kayak gini kan jongkok, ini kan agak kerepotan. Makanya sekarang ini tempat-tempat wudu dikasih tempat duduk, tujuannya itu mengarah ke sana. Paham? Nah, ada pertanyaan lagi? Nah, lanjut. Ayo Mas Rahmat. Ayo lanjut. Yang mana nih? Watak dimul yumna. Watak dimul a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Watak dimul yumna, dan mendahulukan yang kanan, menyadaihi, dari kedua tangan, warijlahi, dan kedua kaki, alal yusra, atas yang kiri, minhuma, dari keduanya yaitu tangan dan kaki. Amal udwanu tata ya. Tata. Amal udwanu adapun Dua anggota alladzani yashilu, yang mudah luhuma membasuh keduanya anggota ma'an bersama bareng kal khaddaini, kayak pipi loro. Kala yuqaddimu, maka orang ngadiminakan iya mutawaddi al aiman ing kanan min huma saking udwan bal yutharoni baliktah disediakan ya udwan daf'atan wahidatan kalawan balenan kang sawiji sekali. Dah, sampai itu aja ya. Berikutnya watak dimul yumna, mendahulukan yang kanan. Jadi dalam berwudu mendahulukan anggota tubuh yang kanan itu hukumnya apa? Sunnah. Min yadaihi, dari kedua tangannya, warijlaihi, dan kedua kakinya, ala yusra, membelakangkan atau mendahului al yusra yang
kiri minhuma dari keduanya. Artinya kalau kita membasuh kedua tangan, yang kanan kita dahulukan, yang kiri kita belakangkan. Membasuh kaki, kanan kita dahulukan, kiri kita belakangkan. Itu hukumnya apa? Sunnah. Ya. Paham ya? Nah, berikutnya amal udwanu. Adapun dua amal udwani. Ini tasniah ya. Adapun dua anggota aladhani yashilu, yang mudah ghusluhuma membasuh keduanya ma'an secara bersamaan, kal khaddaini seperti dua pelipis, fala yuqaddamu maka tidak usah didahulukan al aimanu yang kanan minhuma dari kedua pelipis. Artinya kedua anggota tubuh, nah, dua anggota tubuh, gitu ya, yang bisa dua anggota tubuh yang mudah untuk dibasuh. Masa pipi ini kan gampang sih biurnya. Jadi harus gini dulu, terkiri gini. Nah, kalau itu kan mudah untuk dibasuh secara bersamaan, maka tidak usah didahulukan yang kanan maupun yang kiri. Pipi gitu. Nah, jadi yang kanan dulu, pipi kanan gini, pipi kiri gini. Nah, ini tidak usah seperti itu. Karena kedua-duanya mudah untuk dibasuh daf'atan wahidatan, yaitu satu kali. Jadi nggak perlu dua kali. Nah, beda dengan tangan dan kaki. Telinga kan sunnah tadi. Telinga itu udah sunnah membasuh kedua telinga. Kan udah dibahas kemarin. Ya maksudnya bareng gimana kalau bareng? Seperti ya pipi, kalau seperti itu bisa kanan kiri ya, ya kanan dulu. Ini nggak dibahas di sini kan karena basuh telinga itu hukumnya apa? Sunnah udah sunnah. Makanya nggak dibahas di sini. Bal yutoharoni, bahkan keduanya disucikan daf'atan wahidatan dengan sekali basuhan. Jadi nggak perlu dua kali. Ngapa sama dua kali wong sekali aja bisa. Paham? Nah, ada pertanyaan? Silakan. Mana yang belum paham? Jadi artinya kalau muka itu cukup sekali. Ya, cukup sekali. Tadi kan kalau anggota tubuh yang ada kanan kiri seperti tangan sama kaki, mendahulukan yang kanan itu sunnah. Tapi anggota tubuh yang mudah atau bisa dibasuh sekali, tidak harus kanan dan kiri, itu tidak disunnahkan. Contohnya dua pelipis, ini kanan, ini kiri, tapi bisa dibasuh sekali aja cukup, jadi tidak usah ya gitu. Nah, karena ada yang masih mukanya itu sampai berkali-kali, aku perhatikan ada orang yang sampai 3 kali. Ya, makanya itu pentingnya ngaji, Pak Mana. Sebenarnya kan memang yang disunahkan hanya sekali kan, yang diwajibkan sekali ya. Kalau sunahnya musalasa 3 kali. Nah, ini masuk bab. Maksudnya sekaligus. Kanan dulu, Ya, kiri. walaupun sekaligus. Tetap 3 kali. Kadang-kadang ada yang 3 kali itu. Tetap 3 kali, memang 3 kali. 3 kali benar. 3 kali sunnah. 3 kali. Ya, kalau muka jarang yang Nah, kanan ini dulu, kan. berikutnya. Iya. Ayo, dilanjut. Benar juga, Lanjut. benar. Wa zakaro al-musannifu sunniyatan ya. Nah, taslise. Dan musannaf. Dan musannaf telah menyebutkan sunniyatan disunahkan. Sunnahnya 3 kali. Al-udwin setiap anggota. Nah, bitaslisil udwil maghsuli. Sunnahnya 3 kali anggota yang dibasuh. Wal Mamsuhi dan Musa. Yang diusap. Dan yang diusap fi qaulihi. Ya, sampai itu aja dulu, ya. Wa dzakara dan menjelaskan al-musannifu musannaf pengarang, ya. Sunniyata taslisil udwil maghsuli,
sunnahnya 3 kali anggota yang dibasuh wal mamsuhi dan yang diusap. Nah, jadi pengarang ini menjelaskan sunnahnya melakukan 3 kali anggota yang dibasuh dan yang diusap fi qaulihi di dalam ucapannya. Lanjut. Wa taharatu mubtada nggih. Nah, Dan sesuci dan bersuci. salasan 3 kali. Nah, Wa fi ba'din naskhi. nusakhi. Oh iya. Wa fi ba'din nusakhi dan pada sebagian Naskah. atau teladan watikraru mubtada nggih, watikraru dan mengulang-ulang. Ai Lil maksuli pada untuk anggota yang dibasuh pada anggota yang dibasuh wal mamsuhi dan yang diusap. diusap. Dah, wes mari dhisik koma-koma aja jangan labas wae. Ya. Nah, tadi kan musonnaf atau pengarang menjelaskan tentang sunnahnya melakukan 3 kali anggota yang dibasuh dan yang diusap dengan ucapannya wattoharotu salasan. Jadi bersucinya itu sunnahnya 3 kali. Nah, 3 misalnya mengusap wajah baru sekali. Nah, nanti tambah 2 kali, nanti yang terakhir 3 kali. Wis rata baru 2 kali 3 kali. Ya. Wa fi bandin nusakhi dan di dalam naskah sebagian naskah yang lain kalimatnya bukan wattoharu tapi watikroru. Artinya kan kalau naskah ini at-toharotu salasan tapi di naskah yang lain itu kalimatnya bukan itu tapi atikroru, mengulang-ulang. Ae lil marsuli pada anggota tubuh yang dibasuh wal mamsuhi dan yang diusap. Paham? Oh ya, nah ada itu aja dulu. Lanjut. Ini Wal muwalatu wa yu'abbaru anha bitatabu'i Nah. wa hiya an la yahsula bainal udwaini tafriqun katsirun bal yutharul udwu ba'dal udwi bi haytsu la yakhif la yajifun. La yajifun. Ya. La yajiful maghsulu qablahu ma'a ittidali hawai wal mizaji waz zamani. Wa idza salasa fal i'tibaru la li akhiri ghaslatin wa innama tundabul muwalatu fi ghairi wudu'in wudu'i mudhaf fi ghairi wudu'i sahibid darurati. Dah, sampai itu aja kebanyakan nanti. Nah, ya. Sunnah berikutnya wal muwalatu, berkesinambungan. Mualah. Terus menerus maksudnya. Nuli-nuli. Bahasa kita nuli-nuli. Continue nuli-nuli. Wayu abaru dan mualah atau nuli-nuli itu dianggap anha dari kalimat mualah bitatabu'i dengan berkesinambungan. Maksudnya begini, sunnah berikutnya itu mualah terus menerus. Kalimat terus menerus itu bisa dianggap, artinya kalimat terus menerus itu dianggap itu bitatabu'i dengan selalu continue tatabu, ngikuti. Paham ya? Wahia dan ia adalah Allah yahsula agar tidak berhasil bainal udwaini di antara 2 anggota tubuh tafrikun kasirun jeda yang lama. Jadi maksudnya itu jangan yang dimaksud tatabu continue itu
tidak ada jeda yang lama. Misalnya masuk agak gini ngerokok. Nah, udah habis potong baru tangan. Nah, itu namanya jeda yang nggak boleh seperti itu. Itu mualah, nuli-nuli atau berkesinambungan. Bal yudharu, akan tetapi disucikan al-udwu anggota tubuh ba'dal adwi, setelah anggota tubuh yang lain. Artinya yo setelah wajah yo lanjut tangan, maksudnya begitu. Bihaisu la yajifa, dengan la yajifu yajifa ya, haisu ini huruf nasab, dengan sekiranya tidak kering al-marsulu, anggota tubuh yang dibasuh ya, qoblahu, sebelumnya, ma'atidalil hawa, bersamaan cukupnya apa itu hawa, wal mizaji dan angin, wazamani dan masa. Maksudnya apa? Tidak harus ada jeda yang lama, akan tetapi anggota itu dibasuh kemudian anggota berikutnya. Artinya jangan sampai anggota yang dibasuh itu kering yang sebelumnya. Jangan sampai kering gitu loh. Bersamaan dengan adanya ruang dan waktu. Waktu pada saat wudhu. Jadi jangan sampai wis kering, tinggal ngopi, tinggal ngerokok, akan kering wajahnya. Jangan sampai seperti itu. Nah, itulah yang dimaksud mualah. Paham? Paham ya? Berarti mualah ini bisa dipotong dengan kotok, bahasanya dengan maisah. Pokoknya aja jeda, jangan ada jeda yang lama. Nah, jeda yang lama itu maksudnya anggota tubuh yang satu dibasuh, berikutnya anggota tubuh berikutnya. Yaitu jangan sampai yang dibasuh tadi kering bersamaan adanya ruang dan waktu tadi. Paham? Nah, berikutnya wa idza salasa, dan ketika seseorang itu melakukan 3 kali ya, kan sunnah tadi ya. Fal i'tibaru, maka yang dianggap atau mulai hitungan itu li akhiri ghuslatin, pada akhir basuhan. Basuhan yang terakhir, kalau 3 kali itu ya, yang terakhir dihitung. Terakhir itu artinya begini, kalau wajah kita piukan ini bisa rata, itu baru sekali. Tapi kalau 2 kali baru rata, itu masih dihitung sekali. Jadi maksudnya itu roto dhisik. Bukan piuk sausapan. Nah, sausapan kalau sudah rata itu bisa dihitung akhir basuhan. Tapi kalau belum ya yang terakhir. Wa illama tundabu, dan sesungguhnya hanya disunnahkan al mualatu, mualah berkesinambungan itu fi ghairi wudu'i shahibid darurah, pada selain wudhunya orang yang mempunyai darurat. Artinya mualah ini itu maksudnya disunahkan bagi orang yang wudhunya yang tidak darurat. Kalau darurat mah jadi wajib. Misalnya nguyah beser. Nah, ini kan darurat. Paham? Artinya wudhu yang normal. Ya, kita kan orang normal. Nah, tidak ada masalah, bukan wudhunya yang darurat. Itu mualahnya itu nuli, sunnah. Tapi kalau dia dalam keadaan darurat, malah bisa jadi wajib. Nah, makanya di sini lanjutannya harus baca dulu. Baca dulu, Mas Rahmat. Bismillahirrahmanirrahim. Amma huwa anapun utawi ya sahibud darurah fal mualatu, maka utai mualat wajibatun iku wajib pihake dalam hakehe sahibud darurah. Wa baqi lan karil wudu'i kadue wudu sunanun apa pirang-pirang sunah ukhra kang weneh mazkuratun kang den tutur fil mutawalati ing dalam pirang-pirang kitab kang den bawaken. Ini baru dijelasin ya. Amma huwa, adapun dia
wudunya orang yang darurat, yang kondisi darurat ya, fal mualatu, maka berkesinambungan tadi wajibatun fi haqihi, hukumnya wajib fi haqihi, di dalam hak dia. Misalnya orang beser klepet dol misalnya, nguyah-nguyuh kencang-kencing ini kan darurat. Nah, yang kondisi seperti ini mualah itu justru wajib bagi dirinya, bukan lagi sunnah. Paham? Iya. Nah. Wa baqiya, dan masih lil wudu'i, pada masalah wudu sunanun ukhra, sunnah-sunnah yang lain, madhkuratun, yang dijelaskan fil mutawwalati, di dalam kitab-kitab yang panjang penjelasannya. Jadi maksudnya masih banyak sunnah-sunnah wudu yang lain, itu masih banyak yang dijelaskan di dalam kitab-kitab yang ya panjang penjelasannya. Mungkin Fathul Mu'in mungkin ya. Yo hasiyah ra, iki wis sarah iki. Oh, iya. Hasiyahnya itu ada penjelasan sunnah-sunnah yang lain yang lebih banyak. Ada pertanyaan? Iya. Itu alasannya kenapa dia itu yang klepnya dol, darurat itu harus continue rapat, karena Mualah mungkin itu wajib. wajib. Mungkin kalau nggak seperti itu nanti wudunya batal terus, nggak jadi wudu. Ya iya, makanya Gitu. itu karena dia kondisinya darurat. Oh, malah wajib Wajib. continue. Yang sunnah itu yang kondisi normal. Iya, Paham? iya, paham. Nah, mana lagi yang tanyakan? Saya masih belum itu Pak Yai. Jadi artinya kalau memang kondisi normal itu kita mbak 3 kali itu artinya sunnah ya, 3 kali itu sunnah ya, artinya disunahkan gitu 3 kali kondisi normal, tidak ada jeda ya istilahnya ya. Nah, Tapi kalau ketika kita justru tidak kondisi normal, malah justru jadi wajib hukumnya ya. mualah wajib. Oh, jadi wajib ya. Jadi itu continue tadi yang 3 kali itu tanpa jeda itu malah jadi wajib ya. Mualah. Nah, tadi yang dimaksud dengan hitungan tadi ya. Kalau misalkan sekali itu masih belum rata, Ya, 2 belum kalinya hitung. berarti itu jadi belum jadi hitungan Nah, itu. jadi Pak, 2 ya. kali itu jadi hitungan 1. Jadi hitungan 1 itu yang mungkin agak berbeda di Ya, makanya kalau kita dalam berwudu membasuh wajah, dipastikan sekali ini bisa rata apa enggak. gitu. Ya paling enggak ya 2 kali lah. Termasuk anggota tubuh Nah, yang lain. gitu ya. Nah, anggota tubuh yang lain. Saya agak kesulitan kan terutama biasanya tangan, apalagi kalau kondisi tempat wudunya kadang-kadang ada yang agak kesulitan ya. Kan kadang tempat wudunya kadang-kadang ada yang kurang nyaman, tempatnya kurang itu juga agak. Ya, makanya sekarang agak saya lihat kan menyulitkan masjid-masjid ada tempat duduknya itu sebetulnya untuk mempermudah, gitu. terutama yang berkaitan dengan nyela-nyela tadi. Jadi jongkoknya nggak terlalu sampai kayak jongkok banget bungkuk. Kaki biasanya. Di panggung. Paham Manan? Atau Lanjut, Mas Soni. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fil istinja'i wa adabi qadil hajati wal istinja'u wa huwa min Man, man Kopar. man najautu wa huwa man najautu syai'a ai kit atahu kit'atahu nggih faka'annal mustanji mustanjia yaqta'u bihi al-adha an nafsihi wajibun min khurujil bauli wal ghaiti, dari keluarnya kencing baul wal ghaiti bil ma'i, dengan air, awil hajari, atau dengan batu, wa ma fi maknahu, dan apa yang dalam makna artinya, min kulli jamidin, dalam setiap yang jamid apa sih? Keras. udah terus. Nah, Tohirin, qali'in, ghairi muhtaromin. Dah, sampai baca dulu, jangan banyak-banyak. Faslun fasal nih, udah selesai ya tadi rukun wudhu sama sunnahnya. Fil istinja'i, di dalam masalah istinja.
bersuci. Wa adabi qadil hajati, dan etika orang yang membuang hajat. Jadi ini membahas soal istinja, bersuci dari hadas, dan etika bagi orang yang buang hajat. Wal istinja'u, ini mubtada, yang dimaksud istinja wahwa, dan ia adalah itu man najautus syai'a, orang yang melepas sesuatu, aikit atahu, potongannya. Jadi yang dimaksud istinja itu dalam bahasa yang lain itu dikatakan seperti orang yang melepas sesuatu atau potongan dari yang bersangkutan. Faka'annal mustanjia, maka seolah-olah ya orang yang beristinja, yakta'u itu memutus bihi dengannya al-adha, penyakit atau kotoran, an-nafsihi dari dirinya. Nah, maksudnya itu seolah-olah orang yang buang air kecil atau air besar itu memotong sesuatu penyakit dari dirinya. Itu yang dimaksud istinja. Paham? Paham? Nah, ya. Wajibun hukumnya wajib. Jadi istinja ini wajib. Ini ana wong uyah ora gelem istinja. Ini kan banyak sekali. Ya, kenek, sopir, bakul-bakul. Ini kan kadang-kadang kencing ora wiso. Nah, di sini wajib kalau enggak ya dosa. Min khurujil bauli, dari keluarnya air kencing, yo, wal ghaiti, dan air besar atau tai. Wong kencing aja wajib apalagi tai, ora cewek. Bil ma'i, dengan air, awil hajari atau batu. Baik itu istinjaknya pakai air atau batu, hukumnya apa tadi? Wajib. Wa ma fi maknahu, dan sesuatu yang sesuai artinya sesuatu yang seperti air atau batu. Dicontohkan di sini mingkuli jamitin, dari setiap yang keras. Yang keras, kayu, nah ini kan keras ya. Tohirin yang suci, tapi koliin yang mampu menghilangkan kotoran. Tapi meskipun atos, ya, suci tapi tidak mampu. Misalnya daun, yang tidak mampu ya tidak boleh. Yang pasti yang keras, suci, yang diperkirakan mampu menghilangkan kotoran tadi, air kencing atau tai. Ghairi muhtaromin, yang tidak dimuliakan manusia. Artinya manusia itu tidak memuliakan itu. Maksudnya manusia tidak mengistimewakan itu. Contohnya apa? Sesuatu keras tapi diistimewakan manusia. Contohnya misalnya gelas iso nggo ngombe. Cewek kurang ajar. Nah, iku iso dihormati manusa. Kecuali gelas pecah. Nah, ini gelas iso nggo ngombe. Ya kang ngombe kok kerjanane ya. Atau makanan juga kayak gemblong gitu kan. Nah, itu dihormati manusia, dihormati dalam arti bukan dihormati. Maksudnya masih layak pakai. Masih layak pakai itu itu maksudnya dihormati, maksudnya itu masih layak pakai lah. Saya mau nanya, itu kan sekarang yang keras kan batu, Jamil. kalau semacam tisu kan dia nggak keras, bisa tidak itu digunakan? Jadi keras di sini itu bukan berarti kerasnya kayak batu, itu enggak. Tisu itu masuk kategori benda jamit. Bisa ya? Nah, bisa masuk kategori. Jadi kalimat jamit di sini itu bukan keras-keras seperti ini keras kayak gini, bukan. Masih kayak kertas. Nah, ini kan termasuk kategori benda jamit. Kalau diperkirakan itu bisa, perkiraan kita ya nggak masalah. Contoh kayak di pesawat lah ya. Tapi kalau misalnya diperkirakan itu, wah ini kayaknya kertas gini nggak bisa ini, itu ya nggak bisa. Makanya jamit di sini kita artikan
sesuatu yang keras. Nah, makanya di sini kan ditambahi koliin tadi. Tohirin, koliin. Bukan cuma hanya jamidin, tapi ada koliinnya. Yang jelas kertasnya jangan ada nomor, tahu ya, paham ya? Kalau ada nomor kedua kan. Makanya jadi intinya di sini tidak cuma jamid tapi ada tohirin, ada koliin, ada ghairi muhtaromin. Cukup. Kalau dengan air kan kita yakin tuh bersih semuanya, nggak ada bekasan nih. Kalau dengan batu, dengan tisu kan otomatis itu mesti ada mungkin sisa-sisa itu dimapung nggak gitu. Pakai batu kan nggak, kalau air kan udah bener hilang semuanya tuh. Hilang. Kalau pakai batu Jadi kan, gini, kalau misalnya kita dengan batu atau dengan yang semakna dengan batu, yang dimaksud di sini ya secara otomatis kotorannya itu hilang. Nanti ada penjelasan berikutnya, nanti ada. Ayo lanjut, dibaca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Walakin tetapi nggih, Nah, al-afdalu adapun yang lebih utama itu ayus tanjia. ayas tanjia. Istanjaya ayas tanjia. Istinja ya. Agar ia beristinja. Agar ia beristinja. Awalan Pertama kali. Bil ihjari Ahjari. bil ahjari dengan beberapa batu. Sumayat Sumayat bauha, kemudian mengikutinya sanian yang kedua dalam kedua bilmai dengan air. Wal wajibu, dan yang wajib itu salasun salasu masahatin, masahatin 3 usapan. Walau bisalasati atrofi hajarin wahidin, walaupun dengan 3 ujung batu satu. Ya, sampai itu aja dulu. Pendek-pendek aja, yang penting paham ya. Walakinnal af, lakinna itu saudaranya apa? In. Berarti walakinnal afdola. Akan tetapi yang paling afdol, afdol itu yang paling utama, ayas tanjia, agar seseorang beristinja awalan pertama kali bil ahjari dengan beberapa batu. Summayat ba'uha, kemudian ia mengikutinya sanian tempo yang kedua bilmai dengan air. Jadi orang beristinja itu yang paling afdol pakai batu dulu kemudian air, itu yang paling afdol. Tapi kan Setelahnya itu maksudnya ya Pak? bukan, Ya? 2 kali. Oh, tetap. Nah, yang paling afdol itu batu dulu kemudian air. Jadi pakai 2. Itu afdol. Paham? Paham ya? Yang paling afdol 2 kali. Batu dulu kemudian diikuti air. Wal wajibu, dan yang wajib salasa masahatin itu 3 kali usapan. Kalau pakai batu 3 kali usapan, seret. Kalau kita misalnya beol, seret pisan, seret, batu lagi seret. Nah, 3 kan? 3 kali usapan. Walau bisalah sati atrofi hajarin, dan meskipun dengan 3 kali ujung-ujung batu wahidin yang satu. Watu ini siji, cuma diputer. Oh iya, diputer ya. Beda ujung. Nah, beda. Seret. Segitiga berarti. Eman-eman, puter. Seret yang kedua. Kembali ke cekal tangan. Ya, yang ketiga, seret. Aku menyambel. Meskipun batu yang satu, tapi diusap 3, bisa dipakai ngusap 3 kali, itu Tiga permukaan ya, boleh. istilahnya. Permukaan ya. Itu boleh. Paham? Nah, paham ya? Nah, ya lanjut baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajuzu lan wenang ayak tasiro apa yen tah ngaringkes al mustanji sapa wong kang istinja alal mai ngatasi banyu au ala salasati ahjarin atau yang atasnya 3 pirang-pirang batu wayanko lan dadi suci. Yunki Yunki lan dadi suci bihina. yang bisa menghilangkan. Yunki
kang bisa ngilangaken bihin bahnal mahali bahnal mahali kalawan telu bahnal makali pada al-mahali tempat ing keluarnya panggonan. kotoran. In hasala lamun hasil iya Al-ingkau al-inqau apa bersih biha kalawan salas nah wa ila lan lamun ora hasala Zada. zada maka nambahi ya Alai. mustanji alaiha ing atase salas hatta yunako hatta yunako sehingga jadi bersih. nah Wa yusalla disunahkan pada zalikat taslis pada zalikan taslis setelah itu atas lisu 3 kali. Nah, sama itu ya. Waya juzu dan boleh. Nah, ya, boleh. Waya juzu dan boleh ayat tasiro agar seseorang meringkas ayat tasiro agar jika meringkas al mustanji orang yang beristinja atau orang yang buang air besar tadi. Ngeringkas pakai apa? Alal ma'i hanya pakai air saja. Boleh. Kalau wis ora usah watu dhisik baru air ribet amat, air aja cukup, boleh. Paham ya? Wa ala salasati ahjarin dan atas 3 batu saja. Yungki yang bisa membersihkan bahnal mahali tempat keluarnya kotoran telengnya. Bunder-bundere kalau misalnya berak. Maksudnya apa? Jika seseorang yang beristinja itu mau meringkas pakai air saja, boleh. Atau meringkas dengan 3 batu, tapi yang bisa menghilangkan teleng tempat keluarnya kotoran. Kalau batu, nah, paham? Oh ya, inhasola jika berhasil al-ingkau membersihkan biha dengan batu tadi. Artinya kalau memang batu itu bisa cukup bisa membersihkan ya wis watu tok ya ora masalah. Nah, tapi wa illa dan jika tidak bisa membersihkan tempat keluarnya kotoran zada maka ia harus menambah alaiha atas 3 batu tadi. Hatta yunako sampai hatta yunaki sampai ia mampu membersihkan. Nah, jadi kalau misalnya 3 itu bisa bersih, ya boleh. Tapi kalau diperkirakan 3 kok nyepret kayaknya kok nggak bisa bersih, ya kudu ditambah. Ping 4 atau ping 5 usapan. Saya ditambah batunya kan ini ya. Ya usapannya. Usapannya gitu Nah, ya. usapannya. Karena watunya gede, diputar-putar ya silahkan. Nah, ya. Nah, wayusanu dan disunahkan ba'da dalika setelah itu atas lisu 3 kali. Maksudnya begini, misalnya kita meringkas pakai air, biur, surpur, wis bersih. Nah itu baru sekali. Itu disunahkan sampai 3 kali. 3 kali. Begitu juga batu. Kalau batu itu udah bisa bersih sekali diulangi lagi sampai 3 kali itu hukumnya sunnah sampai bersih bener. Paham? Nah, mana yang tanyakan? Istinja ini kan dalam kasus anu ya Pak ya, artinya memang saat itu kita dalam punya hajat itu udah sulit ada air, jadi harus pakai itu ya, jadi Batu. tetap batu. Artinya ketika kita menemukan air disunahkan pakai air lagi gitu, diulang begitu maksudnya Pak ya. Bukan, Tetap. istinja itu boleh pakai air, boleh pakai batu. Misalnya air banyak Pak Manan pengen pakai batu ya boleh. Nah, kalau misalnya nyaman tapi Itu yang saya pikir ketika istinja itu ketika memang di suatu tempat kesulitan air itu maksud saya. nah, bukan tidak harus kesulitan. Bukan ya. Kalau pakai batu ya boleh kalau nyaman dan bisa membersihkan itu tadi. Cuman Tadi. afdolnya batu. boleh pakai itu ya. Air. Ya, kalau udah ada pakai air, mungkin pakai batu kan kita sudah Tisu ada kalau ya. boleh. Nah,
Ya ini kan Ngoten niku. namanya penjelasan, Nggih. jadi supaya gamblang gitu loh. Oh gitu lah, usah kurang gua air ku saember kok. Nah, aku batu tok. Jadi ngapunten niki kan sing wal wajibu mubtada niku. Wal wajibu salah saniku kan Bisa khobar. lasi. Seneh sing Nah, wal wajibu salasu masahatin. salasu nggih. Nah. Seneh salasa nggih. Bukan lah khobar. Khobar niku. Nggih niku mawon. Ada lagi? Sampun menawi. Ya, lanjut. Fa idza arada al-iqtasara ala ahadihima fal ma'u afdalu li'annahu yuzilu 'ainan najasati wa athroha Oh, wa'as. Nah, benar. wa athroha Wa asaroha. wa syartu tun nggih. Nah, terus ram. Wa syartu monggo. ijza'il istinja'i bil hajari an la yajifal khariju an najisu An-najasu. wala intakola Yantakilu. wala yantakilu an mahallin An mahalli khuruji. khurujihi wala yatra'u alaihi najsun Akhor. akharu al Ajnabiyun. ajnabiyun Anhu. anhu. Udah, sampai itu aja dan banyak-banyak. Faida aroda. Kemudian jika seseorang berkeinginan al-iktisara meringkas ala ahadihima atas salah satu keduanya fal ma'u maka air afdolu itu lebih utama. Jadi ada air, ada batu. Jika seseorang itu mau meringkas, mengambil salah satunya maksudnya, itu air lebih utama. Alasannya apa? Li'annahu karena sesungguhnya air yuzilu itu bisa menghilangkan ainan najasati substansi najisnya wa asariha dan bekas-bekasnya. Artinya kalau dia pakai air itu najise ya iso dilangno sampai bekas-bekasnya mbok kuninge ketok masih ketok kuning iku iso nganggo air. Alasannya itu. Paham? Lebih bersih. Paham ya? Nah, wa syartu ijza'il istinja. Dan syarat cukupnya beristinja bil hajari dengan batu itu alla yajifa. Diusahakan belum kering al khariju, sesuatu yang keluar an najisu yang najis. Maksudnya begini, cukup beristinja. Nah, jadi syaratnya cukup dalam beristinja tadi ya, itu syaratnya dengan maksudnya cukup beristinja dengan batu. Dan batu ini bukan air ya, dengan batu itu syaratnya yang pertama yang keluar tadi yang najis itu belum kering. Kalau tai belum kering, jadi begitu keluar langsung kita berinjak dengan batu, jangan lama-lama. Mau ngobrol ngerokok dhisik, ngopi dhisik, sedang taine kering. Nah, itu nggak boleh pakai batu, harus pakai air. Jadi kalau pakai batu ya keluar langsung dibersihkan, jangan sampai kering. Paham? Paham ya? Berikutnya wala yantakila, dan kotoran tadi belum berpindah an mahalli khurujihi dari tempat keluarnya. Jadi masih dalam sekitar area keluarnya kotoran tadi. Orang sampai nyepret ke pupu. Nah, kalau sudah nyepret ke pupu lain. Nah, boleh. Jadi dia masih berada di lingkup area keluarnya tadi, keluarnya kotoran. Paham ya? Nah. Wala yatro'a, dan tidak datang alaihi atasnya najisun akhor, najis yang lain. Maksudnya adalah ajnabiyun anhu, lain anhu darinya. Artinya tidak ada kedatangan najis yang lain. Itu boleh pakai batu. Misalnya kita buang air besar, tahu-tahu kita sambil kenceng
air kencingnya bleber ngoreng kemana-mana. kemana-mana termasuk tempat keluarnya kotoran tadi. Nah itu tidak boleh pakai batu. Makanya di sini wala yatro'a alaihi najisun akhor. Jadi jangan sampai ada najis yang lain itu nyampluk ning area keluar kotoran tadi. Paham? Paham ya? Nah. Penyakit orang ngerokok biasanya sambil ngerokok atau kering itu nya kan. Iya. Hah? Paham ya? Paham? Ah. Nah, terus dikit lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Intafan itu apa artinya? Fa'inin tafa. Intafan apa? Terus lah. Fa'inin tafa, maka jika Hilang apa syartun syarat min zalika dari hal itu ta'ainal ta'ayyana fil mandi maka jelas tertentu tertentu airnya. Maksudnya begini, udah itu udah berhenti, jangan labas. Fa'inin tafa, maka jika hilang, artinya nafi. Nafi itu artinya apa yang nafi? Syartun syarat mindalika dari hal itu. Dari hal itu ya yang disebutkan tadi, kedatangan najis yang lain, kemudian sampai najisnya kering. Kalau nggak seperti itu, ta'ayyana maka jelas alma'u harus pakai air gitu. Jadi kalau misalnya ada najis baru air kencing sampai bleber lunganing silit, nah itu kan tidak harus pakai batu, harus jelas pakai air. Itu maksudnya syarat itu nafi, nggak ada, maka wajib air. Kebanyakan orang berak kan pasti kencing itu. Iya. Lah iya makanya di sini ada walayat ro'a tadi, Pak. Kalau dia sudah pasti kencing Pak Mal. Makanya kalau air kencingnya itu bleber sampai ke silit ya tidak boleh pakai batu, harus pakai air. Iya. Kecuali pakai plastik, kencingnya itu di plastik. Iya. Botol. Niku intafan niku ifta'ala nggih. Iya lah, itu kan ada huruf milatnya. Iya, pantesan. Oke. Ini faala. Nafi. Oh iya, ini faala. Pak Yai, kalau yang tadi itu kan atopnya ke yajifa nggih. Ya Allah yajifa sama yantaki. Iya itu kan ada huruf an itu. An itu kan huruf bawa nasab. atop ke itu ya. An itu kan huruf nasab. Allah yajif Fa sama fa walayan takila. Boleh takila nggih. Iya. Walayat ro'a. Saya bateri baca yantakilu. Ala yajifa. Ada lagi? Paham ya? Paham? Ora paham ngaji kok ora paham. Lah iya. Ya namanya orang NU ya ngaji nih kayak gini nih. Kalau mau ngaku NU, ojo ngaji yang Allah Ta'ala terus. Kitab kuning itu hanya kita Yang yang. penting tahlilan jare kan. Wah repot loh. Repot orang ngerti. Ayo lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yastanibulan ngadohi wujuban kalawan wajib qadil hajati sapa wong kang padha hajat istiqbalal kiblati ing madhep kiblat al ana ing dalam mangsa iki wa hiya lan utawi iya kiblat al ka'batu iku Ka'bah wastidbaroha lan mungkuri membelakangi iya qadil hajat ing bukan pisohroi ing dalam tegalan lapangan. Ilam yakun lamun ora ana bainahu ikut ing dalam antaranya qadil hajat wa bainal qiblati lan ing dalam antara kiblat satirun opo aling-aling satir wakana atau ana iya apa nih satir wakana lan ana walam yablug wakana ana iya satir walam yablug lan ora nyampe iya satir sulusai diroin opo 2/3 diro au balagohuma atau sampai kemekane iya atau sampai 2 diro wabauda dan jauh lawi adoh anhu saking qadil hajat aksaru lebih banyak min salasati azroin saking telu pirang-pirang ziro biziroil adami kalawan ziro manusia. Dah, ada ya.
Waya jetanibu dan menjauhi wujuban dengan wajib. Jadi menjauhi ini wajib hukumnya, ya. Qadil hajati, orang yang buang air, baik air kecil maupun air besar. Apa yang wajib dijauhi? Istiqbalal kiblati, pada arah kiblat. Al-ana, yang sekarang, wahia, kiblat yang sekarang itu al-Ka'batu, Ka'bah. Kita kencing, kita berak, jangan menghadap. Wong kita kencing menghadap ke barat dia. Itu wajib, artinya tidak diperbolehkan kalau kita menghadap kiblat, berarti hukumnya apa? Berdosa, karena di sini wajib. Wastid baroha, dan membelakanginya, membelakangi Ka'bah. Menghadap juga tidak boleh, membelakangi juga tidak boleh. Tapi fisohroi, ketika ia membuang air tadi di lapangan, terbuka lah, maksudnya sohroi terbuka, tidak harus lapangan, tapi area terbuka, gitu. Paham ya? Ilam yakun, jika tidak ada bainahu, di antara orang yang beristinja, wa bainal kiblati, dan di antara kiblat, satirun, tutup. Artinya ketika dia buang air besar, antara orangnya dengan kiblatnya nggak ada satir. Tapi kalau ada satir kayak gini, nah ini kan tembok ini yang nggak masalah. Nah ini kan ada satirnya, itu namanya satir. Tadi kan tidak ada wakana, dan ada satir maksudnya. Tapi walam yablug, tidak sampai sulusai diroin, 2/3 diro. Eneng satire, tapi tidak sampai 2/3 diro. Itu hukumnya sama-sama nggak dianggap nggak ada satir. Jadi orang jongkok kelihatan tetap gitu ya. Nah, 1 diro itu ya kurang lebih 50 meter lah. 50 meter. Kelihatan tetap. Nah, jadi kalau meskipun ada diroknya tapi nggak sampai 2/3, artinya hanya 1 dirok, itu nggak dianggap. Artinya tetap tidak diperbolehkan menghadap atau membelakangi Ka'bah. Ya, Ka'bah. Paham? Nah, ya. Au balagohuma, atau sampai 2 dirok. Wa ba'uda anhu, tapi jauh dari dia, aksaro, lebih, min salasati adroin, dari 3 diro. Sampai 2/3 diro, tapi jauh. Jauh. Jauhnya itu ada lebih dari 3 diro. Itu sama saja tidak diperbolehkan. Ini satire 2 diro. Tapi jauh, sana dia di perempatan Unila ya. Nah, enggak dianggap. Oh, pelawak. Maksudnya sampai 2 diro tapi jauh. Tapi kalau nggak jauh, misalnya itu satirnya 2/3, kita kencing di situ menghadap kiblat, nggak masalah. Artinya supir-supir itu mepet tembok dia karena dia tinggi kan. Nah, tapi ora cewek itu betul. Cewek itu. Paham ya? Paham? Nah, paham ya? Bidiroil adami, dengan ukuran dirok manusia. Dirok manusia itu ya ukuran kita lah. Nah, ya 1 dirok itu kurang lebih ya. Ya sekitar 50-an. 50-an meter, 50-an sentimeter, kurang 1 meter kurang. Paham? Nah, kalau yang kita dengarkan setengah meter rata-rata, tapi itu bisa dicek rata-rata sekitar di atas setengah meter lah, sekitar 48-50. Ya, Pak Manan? Ada artinya ada ya, mungkin karena sekali lagi karena memang belum haji itu tadi ya. Kan di perumahan-perumahan banyak tuh Pak ya, artinya rumah-rumah yang memang kamar mandinya terbatas, banyak kecil. Dan itu kan kalau tukang-tukang itu kan nggak berpikir wah ini kiblatnya masih, pokoknya dibuat sedemikian rupa supaya arealnya itu
mencukupi. Nah, karena dapat kajian bahwa WC itu Nah, tidak itu boleh Pak. menghadap kiblat itu, akhirnya kan banyak yang dirubah, dibongkar, tidak Saya- boleh itu. Nah, itu kan ada kekeliruan di situ. ya. Itu. Udah ketutup. Padahal Ruangan. kan nggak disebutkan Nggak, ada itu sananya itu tadi. yang di ngomong Pak Manan iki kalimat berikutnya. Oh, ini. Ada lagi. Lanjut. Ayo lanjut. Kang Obe, Mana yang mana nanti dulu? Makanya. Ah, itu sini. Nanti baru Iya, asal. iya. Ilam yakun ge. Kama Kama ba'duhum. kola. Kama qala ba'duhum sebagaimana dikatakan sebagian ulama. Wal bunyanu fi hadha as-sakhra. Fi hada Fi hadha. Oh iya ya. Kasakhra'i bi syartil madhkuri illal binaa al muadda muadda li qada'il hajati. Fala hurmata fihi mutlaqan. dah sampai itu aja dan bertanya. Kama kolahu sebagaimana keterangan yang dikatakan ba'duhum sebagian ulama. Jadi sebagian ulama ada yang menjelaskan seperti itu, ya. Wal bunyanu bangunan fi hada di dalam masalah ini kasohroi itu seperti lapangan bisyartil madhkuri dengan syarat yang sudah dijelaskan ilal binaa kecuali bangunan al muadda yang disediakan liqada'il hajati untuk mengeluarkan atau membuang hajat fala hurmata maka hukumnya tidak haram fihi di dalam masalah itu mutlakon secara mutlak. Disiapkan. Jadi maksudnya bangunan Iya. kalau memang disediakan untuk membuang hajat itu tidak ada hukum haram secara mutlak. Ya, secara mutlak. Sampai bikin bangunan, nah, mungkuri Ka'bah, mungkuri kiblat atau menghadap kiblat, tapi bangunan itu memang kita bikin untuk buang air besar itu tidak haram secara mutlak. Tapi kalau hanya bangunan biasa tidak ada niat untuk menyediakan buang air besar, hukumnya padha karo sokhro atau tanah Lapang. Paham? Paham? Nah, Pak Manan tadi paham ya? Sudah tercover. Ya, Jadi karena kalau bikin WC, tapi dibongkar, banyak yang dibongkar kan nah, kalau memang bikinnya itu memang untuk buang air besar, mungkuri kiblat atau menghadap ya nggak ada masalah. Ya kan tertutup ya. ya, Tertutup. tadi. Ya namanya bangunan masyarakat tertutup. Nah. Iya, namanya banyak orang itu mungkin ya. Karena banyak tebus juga ada 2 kali itu dibangun, dibongkar. Bukan Ya. ini. WC-nya Rumah itu besar. ini yang nggak dibongkar, dirubah Dirubah. posisi. Nah itu kan jadi merusak tatanan. Artinya Iya. tadinya segini udah memang nyamannya seperti ini, dirubah malah jadi nggak nyaman kan. Apalagi kalau posisinya duduk itu. Kalau WC, coba nggak WC boleh. umum di pantai pun biasanya kayak gitu. Masa kalah dengan orang umum? Masjid kan ibaratnya guyonnya kan kayak gitu. Udah, paham ya? Oke, Nah, paham. lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Mutlakon nggih. Wa kharaja bi qaulina wa kharaja dan dikeluarkan bi qaulina Dan dengan keluar. dengan ucapan kami al-an sekarang. Makana ma tidak nggih. Bukan ramah sesuatu. Masa sesuatu karena ono qabel Kiblatan. Kiblat. kiblatan kiblat Awalan yang pertama. Oh, gabung niki awalan yang pertama. Kabaitil Kabaitil Maqdis. Maqdisi seperti Baitul Maqdis. Fastik. Fastik baluhu maka menghadaplah Menghadapnya. Wastid wastid baruhu dan Membelakanginya. membelakanginya Makruhun. makruhun itu makruh. Nah, sampai itu aja. Wa kharaja dan keluar. Keluar itu artinya tidak masuk ranah pembahasan. Bikaulina dengan ucapan kami al-ana, kiblat yang sekarang, yaitu makana kiblatan awalan, yaitu kiblat yang pertama, Madinah. Kabaitil Maqdis seperti Baitul Maqdis. Maqdis.
Makanya tadi di atas kan kalimat musannaf kan kata al-ana, ada kalimat al-ana. Kiblat yang sekarang maksudnya Ka'bah. Itu tidak termasuk kiblat yang pertama yaitu Baitul Maqdis. Fastidbaluhu, maka menghadapnya, wastidbaruhu, dan membelakanginya, makruhun, itu makruh, bukan haram. Kalau misalnya kita di Palestina membelakangi Masjid Palestina atau menghadap pada saat kencing ya ora dosa, tapi makruh aja. Makanya Musannaf mengatakan wa kharajal ana. Paham? Ayo lanjut. Mas Rahmat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yastanibu lan ngadohi naban hale sunnah qadil hajat sapong kang qada hajat al baula ing uyuh ya. Kencing. Tilan Kencing. Yabe fil maing dalam banyu arrokidi kang menang. Amal jari anapun utawi kang berjalan ayu krahu maka dan makruhakan fil qalili ing dalam kang kidik minhu saking jari dunal kasiri ora kang akeh. Lakinal ula lakinnal aula dan tetapi nek kang luwih utama ijtinabuhu iku ngadohi kasir wa bahas lan wis ngabahasaken An-Nawawi supaya menawawi tahrimahu ing harame fil qalili ing tidik jarian kang berjalan rokidan atau berhenti rokidan atau menang. Ya, sampai itu aja dulu ya. Waya jetanibu, dan menjauhi adaban etika. Jadi etikanya harus menjauhi beretika. Qadil hajati, orang yang membuang hajat, etika ya. Al baula, baik itu kencing, wal ghaita, dan berak. Apa yang harus dijauhi? Fil ma'ir raqidi, di dalam air yang diam. Misalnya ning jemblungan kono jugangan, nguyuh ning jugangan. Iku jenenge wong ora sopan. Makanya dianjurkan untuk menjauhi. Amal jari, adapun air yang mengalir, fayukrahu, maka dimakruhkan fil qalili, di dalam air yang sedikit, minhu, darinya. Dunal kasir, bukan yang banyak. Maksudnya begini, kalau air itu mengalir, bukan diam di jugangan, mengalir, ada siling ngalir, tapi airnya itu sedikit, itu hukumnya adalah makruh. Tapi nek banyak ya ora masalah. Kali ngarep kang khotib banjir, nguyuh ning kono ya ora masalah, ngising ning kono ya ora masalah, karena airnya banyak. Tapi kalau air siring kecil ngising ning kono, nah itu secara etika enggak diperbolehkan. Ya gampangane dosa lah. Banyu sithik ngalir sithik wong ngising ning kono. Dunal kasir. Lakinnal aula, akan tetapi yang paling utama istinabu, itu menjauhinya. Tapi yang lebih utama tetap aja dijauhi meskipun airnya banyak. Meskipun airnya banyak, sungai banjir kan banyak. Nah, itu juga tidak masalah kita kencing di situ, berak di situ. Tapi yang paling utama tetap kudu dijauhi. Tapi aku mbiyen ngalami loh Pak, zaman WC itu belum menjadi tradisi masyarakat. Aku ngising ning kali sih. Anggere esuk. Orang belum banyak waktu itu Pak. Ya, artinya WC itu belum menjadi sebuah tradisi. Belum menjadi sebuah tradisi. Sama Pak ya. Aku pernah ngalami kayak gitu. Nah, sekarang sih udah bagus. Paham ya ini ya? Nah, wa bahasa, dan membahas An-Nawawi, Imam An-Nawawi, tahrimahu, keharamannya, fil qalili, di dalam air sedikit, jarian, baik yang mengalir, aurakidan, atau yang diam. Bahkan justru Imam Nawawi malah mengharamkan, mengharamkan di air yang sedikit, baik yang mengalir atau yang diam. Yang mengalir aja diharamkan, apalagi yang sedikit. Ngerti jogangan kursa ember ngising ning kono. Nah,
udah tahu siringnya kecil, ngising ning siring. Nah itu kalau Imam Nawawi hukumnya haram. Jadi maksudnya kalau kita buang air kecil, air besar itu ya etikanya dipakai. Jadi arahnya sebetulnya ke sana. Paham? Nah, mana yang tanyakan? Berarti kalau misalkan rumah-rumah itu yang di pinggir kali dia kamar mandi, cuman salurannya itu tidak terhenti dulu nih Pak ya, langsung buang. Itu berarti kategori tidak boleh sebenarnya Pak ya. Siring ada. Ya walaupun ke kali, ini kayak gampang lah, khotib itu kan dekat. Dia Sama isinya tuh kayak langsung nyemplung di itu. Pring Sewu satu di kampung kamu sama sih lihat itu. Dia bikin jamban itu di atas kolam ngisore wak lele. Nah, jadi itu kan langsung blung ning ngono. Nah, itu sebetulnya juga secara etika enggak diperbolehkan ya. Kalau ya tapi kalau sekarang tuh hampir sudah tidak ada lagi karena Dulu awal-awal saya di Pring Sewu pernah ya, menemukan kolam-kolam yang tuh seperti masih itu. gitu. Masih ada banyak Tapi sekarang. kalau itu tadi yang apa? Bangunan rumah- WC rumah- tapi air besarnya langsung turun ke Kali. kolam itu tadi, kolam lele. Kolam lele ngisore kan ada kolam lele. Oh, sehat lelenya itu. Mangan meneh, misi meneh rambut coba berarti. Nah, Tapi kalau kali itu airnya besar dan airnya berjalan mungkin tadi kan tidak masalah ya Pak ya. Makro. Kalau sekarang kan kata Pak Mana rumah nih WC. Nah dari saluran WC itu langsung jatuh ke kali. Iya itu ya. WC itu ya. Walaupun sudah ada WC-nya itu kan langsung dilepaskan sekali, enggak. tidak jatuh dulu gitu loh Iya. maksud saya. Iya iya. Tidak keluarnya ya gitu. Itu kan Enggak. banyak yang model begitu itu. Iya, di kali biasa namanya. Ah. Mas khotib juga itu udah tanya. Itu tidak masalah. Tidak langsung ya. Itu enggak masalah, tapi pencemaran kayak masuk itu. paham ya? Paham tadi ya? Paham. Nah, dah lanjut. Lanjut nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Imam Nawawi tadi ya rokidan. Wayajtanibu aidon dan diwajib menjauhi juga albau la kencing wal ito dan BAB. Tata syajaril musmiroti di di bawah pohon yang berbuah. Waktas samari wa ghairihi. Waktas samari apa nih? pada saat berbuah dan wa ghairahu wa ghairu dan dan tidak berbuah. dan tidak Dah, sedikit aja penting paham. Wayajtanibu dan menjauhi aidon juga. Al baula pada saat kencing, wal ghaito atau BAB. Apa yang dijauhi? Tahta syajaratil musmirati di bawah pohon yang berbuah. Nguyuh ning isor. Apa itu? Mangga. Jambu, Mangga nguyuh ning isor. Apa ini? blimbing. Bukan ini loh. duren. Nah, Itu nggak boleh ya? jauh ketemu. Kencingnya aja nggak boleh ya? Nggak boleh tuh. Mangga, jambu. Apa? Nggak boleh. Pisang. Nguyuh ora boleh apa meneh ngising. Nah, itu aja nggak boleh. Pisang malah lemu-lemu ya pisang. Ya. Waktu samari pada saat berbuah wa ghairahu atau tidak berbuah. Baik pohon itu sedang berbuah atau belum, misalnya ini kan nggak berbuah, nguyuh ning ora oleh meskipun nggak berbuah. Satu-satu Apalagi berbuah. Terhisap ya. Paham? Paham. Nah, lanjut. Wayajtanibu ma dzukira fit tariqi al masluki linnasi wa fi mawdi'in wa fi maudi'iz zilli Dilinya. soifan wa fi maudi'i syamsi sitaan. Ada sampai itu aja pokoknya. Wayajtanibu dan menjauhi juga orang yang kencing atau BAB madukira apa yang disebutkan, apa yang dijauhi fitoriki di jalan al masluki yang dilewati linasi untuk manusia. Ning dalan. Wah. Nguyuh ning dalan. Ini kan jalan dilewati manusia. Apa meneh ngising. Nguyuh wae enggak boleh apalagi ngising. Itu maksudnya adalah jalan yang dilewati manusia. Tapi yang namanya itu jalan resmi ora resmi namanya tanah mesti dilewati. Artinya sering lewat situ.
meskipun itu bukan jalan resmi. Itu sering dilewati kok. Gang. Bukan jalan yang harus resmi, tapi sering dilewati. Wafi mau diirdili dan di dalam tempat teduhan soifan pada saat kemarau. Tempat teduhan, misalnya neng gubuk, kita nggak panas bu, antak nganggo benana panas biar ngasuh ning kono. Nah itu juga jangan kencing di situ, nggak ason-ason orang kok malah nggak kencing, malah disingi. Nah itu kurang ajar itu ya. Wafi mau diisamsi dan di dalam tempat berjemur sitaan pada saat sita penghujan. Nah, jadi gini, sering dijemur pakaian, wong kampung kan gitu. Berarti rada metu jemur pakaian di situ. Sering dipakai kok jemur pakaian kok. Malah diuyuhi ning kono disingi. Jadi pokoknya intinya hal-hal yang dimanfaatkan manusia jangan dikencingi atau di BAB ini. Paham? Etika. Ya, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi sakbi dan ing dalam Lubang. fil ardi ing dalam bumi wa huwa lan ya as-sakbi an-nazilu iku kang turun al-mustadiru kang bundar. Walabdu sakbi lan lapar sakbi sakitun iku gugur fi ba'di nusakhil matni ing dalam setengah toladan Naskah-naskah matan. Terus wala yatakallamu ya iya wala yatakallamu wala yatakallamu lan aja ngomong adaban secara etika sama liko yang dorotin tanpa darurat qabil hajati sapa wong kang pembuang hajat hajat. alal bauli ngatasé Kencing. uyuh wal goiti lan BAB fa in da'at maka lamun Kemudian jika memanggil daruratan daruratan dalam keadaan darurat ilal kalami maring kalam aman kaya uang roa kang ningali melihat hayatan ing ular taksudu maka neja iya hayatan insanan ing uang lam yukroh tidak maka dimakruhkan larin makruhakan al kalamu opo kalam inaidin ketika itu. Sampai itu aja ya. Berikutnya yang dijauhi lagi wafis sakbi dan di dalam lubang fil ardi di bumi rong. Jadi ada bumi, ada rongnya, entah rong apa pokoknya ada rong, kencing di situ biar sensasi, konten misalnya. Jadi kencing di lubang, ini nggak boleh. Wahua yang dimaksud lubang tadi adalah an-nazilu yang turun, al-mustadiru yang bundar. Itu leng kalau dalam bahasa kita itu leng, rong ya. Bawah. Walafdu sakbi sedangkan lafat sakbi lubang itu sakitun gugur fi ba'din nusakhil matni di sebagian naskah-naskah matan. Artinya di sebagian naskah-naskah matan yang lain itu sakbun itu nggak disebutkan. Ya, hanya di sini. Berikutnya walayatakallamu dan tidak diperbolehkan ngomong adaban secara etika. Nah, secara etika ini tidak boleh ngobrol, nguyuh karo ngobrol. Ngising karo ngobrol. Lah piye kok tak tunggu ra eneng ngising. Nah, ini nggak boleh kayak gitu tuh. Kencing juga begitu. Ngeceng sambil ngomong, wah cedumbe. Yo nguyuh yang meneng ae apa meneh BAB. Diam, makanya wala yatakallamu. Tidak diperbolehkan ngomong adaban. Li ghairi daruratin tanpa darurat. Qadil hajati orang yang membuang hajat alal bauli atas air kencing wal ghaiti dan tai. Artinya orang yang buang air kencing atau buang tai tidak diperbolehkan ngobrol tanpa dalam keadaan darurat. Nah orang darurat nggak usah, aku sekedar biasa, banyu ini aja diombe. Wah,
Itu kan ora darurat. Di kopiku. Rokok. Fa'in da'at, kemudian jika memanggil daruratan dalam keadaan darurat ilal kalami menuju omongan, contohnya kayak kaman orang ro'a yang melihat hayatan ular, taksudu yang mau menyerang insanan kepada manusia yang lain, lam yukroh maka tidak dimakruhkan al kalamu bicara hinaidin pada saat itu. Tapi kalau misalnya darurat ya, nah dikasih contoh, misalnya ada ular mau makan menyerang orang lain, dan orang tersebut nggak ngerti, oleh kita lagi ngising ini, woi ulang mikir, nggak masalah. Karena itu dalam keadaan darurat, jadi tidak makruh. Yang dilarang itu tidak ada dalam keadaan darurat. Paham ya? Paham. Ayo lanjut, diselesaikan. Nanggung nggih. Nah, Istaqbala wala yastaqbilus syamsi. samsa. Oh, masih Dan samsa. tidak diperbolehkan Menghadap matahari wal qamara dan rembulan. bulan. Wala Tadbiruhuma. tadbiruhuma dan tidak membelakangi keduanya. Ai teges yakni yukrahu dimakruhkan lahu baginya zalika itu halan Hala qodoi mudhaf. hala qodoi Pada keadaan membuang hajatihi hajatnya lakin An-Nawawi firraudati wasyarhil muhadzabi qala inna istidbarohuma huma teman iki. Oh, ini ha. Jika membelakangi keduanya laisa tidak bimakruhin makruh waqala fi syarhil wasiti di dalam syarah kitab wasit tengah nggih intaroka jika meninggalkan istiqbalahuma menghadap keduanya wa istidbarahuma dan membelakangi keduanya sawaun sama ai fayakunu mubahan waqala dan ia berkata fitahqiqi di dalam hak kitab tahqiq in karo tengah ya inna karohatan istiqbalihima mundhaf itu ya bahwa makruh menghadap keduanya la aslaha tidak ada dalil laha baginya wa qauluhu dan ucapannya wala yustaqbilu ila akhirih sakitun fi ba'di nusakhil matni nah berikutnya ya wala yastaqbilu dan yang harus dijauhi adalah tidak diperbolehkan menghadap asyamsa matahari wal qamara dan rembulan. Oh ya maaf. Nguyuh kok ngadepi matahari. Matahari lagi terbit atau terbenam, kita di pinggir pantai, kencing di situ menghadap ke sana. Itu tidak diperbolehkan. Wala yastadbiruhuma dan tidak juga diperbolehkan membelakangi keduanya. Menghadap juga dilarang, membelakangi juga dilarang. Ayukrohu artinya dimakruhkan lahu baginya dalika hal itu halakodoi hajatihi dalam keadaan membuang hajatnya. Maksudnya itu dimakruhkan. Paham ya? Dimakruh tidak diperbolehkan itu dimakruhkan maksudnya di sini ya.
Lakinnan Nawawi akan tetapi Imam Nawawi fir Raudhati di dalam kitab Ar-Raudhah wa Syarhil Muhadzabi dan Syarah Muhadzab qala ia berkata inna istidbaroha bahwasanya membelakangi matahari atau rembulan laisa bimakruhin itu bukan makruh. Nah, tapi Imam Nawawi pernah menjelaskan di dalam kitab Raudhah dan Syarah Muhadzab ternyata membelakangi nggak makruh kok, nggak masalah. Terus. Nah, namanya fikih ya banyak keterangan kayak gini, Pak. Waqala dan ia berkata fi syarhil wasit di dalam syarah kitab Al-Wasit ini jangan bukan ini ya. Nah, inna ini bukan in ya. Inna tarkastik baliha sesungguhnya meninggalkan menghadap matahari dan rembulan awistidbariha atau meninggalkan membelakangi matahari dan rembulan sawaon itu sama. Artinya menghadap matahari, membelakangi matahari, menghadap rembulan atau membelakangi rembulan itu sama. Maksudnya adalah fayakunu maka hal itu mubahan, hukumnya mubah, boleh kok, orang masalah. Di dalam kitab Wasit itu dijelaskan oleh Imam Nawawi enggak makruh kok, boleh, enggak masalah kalau menghadap matahari atau membelakangi. Waqala dan ia berkata fit tahqiqi dalam kitab At-Tahqiq inna karohatastik baliha bahwa makruhnya menghadap matahari dan rembulan la aslalaha itu tidak ada dalil laha pada hal tersebut. Maka dikatakan Imam Nawawi dalam kitab At-Tahqiq itu malah orang yang dalile itu makruh. Artinya tidak masalah. Wa qauluhu dan ucapan dia wala yastaqbilu ila akhirih sakitun itu gugur fi ba'din nusakhil matni di sebagian naskah-naskah matan kitab yang lain. Jadi ucapan Imam Nawawi yang mulai wala yastaqbilu tadi sampai ila akhirih di naskah-naskah kitab yang lain itu malah gugur, artinya tidak tertulis. Tidak ada keterangan. Paham? Ya, insyaallah. Nah, mana yang mau tanyakan? Silakan sambil nunggu buka. Saya tadi masih tuh kembali yang tadi di kamar mandi kan nggak boleh bicara. Tapi kalau darurat boleh. Tapi kadang kita perhatikan orang-orang itu kamar mandi sambil ya nyanyi-nyanyi kadang-kadang. Ya, bicara aja nggak boleh apalagi nyanyi. Itu sering ketemu. Apalagi mas selawatan, nah tambah. Jadi itu kategorinya tidak boleh ya. Karena kamar mandi sering kita temukan nyanyi-nyanyi di dalam kamar mandi itu malah. Ya makanya itu tadi kan orang nggak tahu, Pak. Nah, itulah pentingnya kita ngaji supaya kita tahu. Sehingga nanti kalau kita buang air besar atau air kecil ya. Jangankan kau nyanyi, ngobrol aja nggak boleh. Kecuali